Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Februari 2021. Hidup dengan penuh kepedulian. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dan dilanjutkan dengan ayat 10. Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, mulailah kejahatan menemani setiap manusia. Diawali dari pembunuhan atas Habel. Bumi ini selalu dihujani darah akibat kejahatan oleh manusia itu sendiri, saudara. Tuhan Allah telah memperingati atas kejahatan manusia melalui utusannya, yaitu para nabi. Namun sayang, saudara, apa yang disampaikan oleh utusan Allah ini tidak diindahkan oleh manusia. Bahkan utusan Allah dibunuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 6. Allah pun menyesali atas ciptaannya ini, saudara. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini setelah kita memperoleh keselamatan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kejahatan demi kejahatan yang ada di muka bumi ini pun masih terus terjadi. Pertanyaannya, saudara, kenapa ini harus terjadi? Karena, saudara-saudara, kecenderungan hati manusia yang iri, dengki, sombong, tak peduli akan orang lain, tak ada penyesalan ataupun pertobatan dari manusia itu sendiri untuk menghindari murka Tuhan Allah. Sudah berapa banyak, saudara-saudara, kita alami bagaimana kemurkaan Allah di atas bumi ini. Dari gempa bumi, bencana alam, air bah, tsunami, penyakit sampar seperti yang ada di dalam Alkitab. Semuanya telah kita alami, saudara-saudara. Mau sampai kapan kita berhenti? Mau sampai kapan kita bertobat menyesalinya, saudara-saudaraku yang terkasih? Virus COVID yang mematikan saat ini adalah salah satu peringatan Allah terhadap kedegilan kita semua. Dan sejujurnya, saudara-saudaraku, virus COVID ini belumlah apa-apa. Karena ada satu virus yang mendatangkan maut di setiap insan manusia saat ini, yang lebih menakutkan dan yang lebih mematikan, yaitu virus ketidakpedulian kita terhadap sesama. Kita selalu menutup mata, saudara-saudara, terhadap saudara kita yang kekurangan, yang sakit, yang mengalami bencana alam, yang tertindas, yang kelaparan, yang terpenjara. Berapa banyak saudara-saudara, saudara kita di luar sana yang mengalami ketidakadilan.
Berapa banyak saudara kita yang di luar sana yang tidak diperhatikan karena miskin. Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus 8 ayat 15. Yesus mengingatkan kepada kita saudara-saudara untuk tidak mengikuti jejak buruk kedua kelompok itu. Baik orang Farisi maupun Herodes yang selalu diceritakan sebagai orang-orang yang munafik dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Herodes dikenal luas sebagai orang yang suka menghalalkan segala cara demi kepentingan politiknya. Dialah saudara-saudara yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ia gagal paham terhadap pengajaran Yesus. Ia melihat Yesus sebagai pembuat mukjizat yang populer, yang mengancam kewibawaannya sebagai pemimpin politik. Sehingga dia jugalah yang nantinya membunuh Yesus. Kita dapat lihat di dalam Injil Lukas 13 ayat 31. Sementara itu saudara-saudara, orang Farisi menganggap dirinya lebih benar karena merasa telah menjalankan perintah Allah dibandingkan semua orang. Sehingga mereka tidak perlu lagi berbelas kasihan dan pengampunan dari Allah. Dapat kita bandingkan di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Sama saudara, seperti Herodes, mereka juga gagal paham terhadap pengajaran Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai pembuat mukjizat yang populer yang mengancam kewibawaan mereka sebagai pemimpin agama. Dari kedua bacaan hari ini, mau mengingatkan kepada kita semua saudara-saudara, janganlah kita hidup di dalam kejahatan. Hendaklah senantiasa kita memakan roti tak beragi yang melambangkan pertobatan, penolakan terhadap dosa, dan penyerahan kepada Tuhan. Biarlah saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita boleh selalu berbelas kasih terhadap sesama. Hidup kita memiliki kepedulian terhadap sekitar kita. Janganlah kita menutup mata kita. Jangan kita menutup melihat penderitaan sekitar kita. Kita mau membuka mata, membuka hati kita, dan kita ulur tangan kita bagi mereka. Mari saudara-saudara, kita mau ada kepedulian di dalam hati kita terhadap sesama kita. Tuhan Yesus, kami berdosa di hadapan Engkau. Kami selalu tak peduli atas sekitar kami. Kami selalu berbuat dosa karena iri dan kesombongan kami. Ampuni kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Bimbing dan pimpin kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berjalan di dalam kebenaran-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.